Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah minggu ini adalah minggu reformasi, dan kita gereja-gereja yang adalah hasil dari reformasi, tentunya kita tidak boleh melupakan peristiwa ini. Ini adalah peristiwa yang harus terus kita ingat, dan kita harus selalu melakukan apa yang menjadi pesan daripada reformasi gereja. Nah, kalau kita melihat sejarah gereja, gereja pernah berada di zaman kegelapan. Itu sekitar tahun 500 Masehi sampai tahun 1500. Jadi ada 1000 tahun lamanya gereja berada pada zaman kegelapan. Kenapa dikatakan gereja berada di zaman kegelapan? Karena gereja tidak lagi hidup berdasarkan ajaran firman Tuhan. Gereja tidak hidup lagi sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Akhirnya apa? Baik ajaran maupun kehidupan, kita melihat gereja justru menjadi buruk. Nah, kalau kita melihat pada saat itu gereja hanya satu, ya, disebut sebagai Katolik. Ya, Katolik artinya universal, satu. Dan pada saat itu gereja dipimpin oleh satu orang, yaitu yang memiliki jabatan Paus. Dan Paus ini dianggap sebagai pengganti ataupun penerus dari Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk memimpin gerejanya. Dan Paus pada saat itu begitu berkuasa, sehingga kita melihat Paus pun bisa melantik raja-raja pada saat itu. Dan tidak hanya kepada raja-raja, tetapi juga terhadap gereja, terhadap ajaran gereja. Yang bisa memutuskan pengajaran gereja itu adalah Paus sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya kita melihat gereja bukan lagi diarahkan berdasarkan ajaran firman Tuhan. Bukan lagi Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi di dalam gereja. Bukan lagi Alkitab menjadi dasar bagi gereja. Tapi apa yang dikatakan oleh Paus, apa yang disampaikan oleh Paus, itulah yang menjadi pengajaran bagi gereja. Nah, kalau kita melihat pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat yang dihasilkan oleh gereja pada saat itu, ya, salah satunya adalah pengajaran tentang keselamatan. Paus mengatakan bahwa kita diselamatkan tidak hanya dengan iman saja, tidak hanya dengan percaya saja, tapi gereja mengatakan kita harus percaya, tambah perbuatan baik, tambah kita melakukan peraturan-peraturan gereja, mengikuti sakramen-sakramen liturgi daripada gereja Katolik, barulah kamu bisa dikatakan sempurna dalam hal keselamatan kamu. Jadi tidak hanya percaya saja. Nah, ini sangat bertentangan terhadap apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, kalau kita melihat ajaran Alkitab di Yohanes pasal 6 ayat 40, Tuhan Yesus jelas mengatakan hanya dengan percaya kepadanya. Kita melihat lagi Markus 16 ayat 16, hanya dengan percaya kepadanya diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10, hanya dengan percaya, iman sungguh-sungguh bisa diselamatkan. Nah, tetapi kita melihat gereja pada saat itu mengatakan tidak cukup percaya saja, tapi harus tambah perbuatan baik dan juga mengikuti liturgi-liturgi sakramen gereja Katolik. Lalu tidak hanya dalam hal keselamatan, dalam hal pengampunan dosa, penghapusan dosa, juga mereka membuat suatu pengajaran yang baru, bahwa mereka boleh diampuni, dihapuskan dosanya kalau mereka membeli surat penghapusan dosa, atau yang kita sebut indulgentia atau indulgensi. Kalau kamu membeli surat ini, kamu akan diampuni dosa-dosanya. Dan tidak hanya itu,
orang-orang yang sudah meninggal juga bisa dikurangi dosanya, dihapuskan dosanya, jikalau keluarganya memberikan surat penghapusan dosa ini. Bayangkan gereja begitu bobrok. Jadi ketika kamu berbuat dosa, contohnya kamu mabuk-mabukan, kamu tidak usah takut. Tak usah takut terhadap dosa kamu. Akan ada pengampunan. Kamu cukup punya uang saja, beli surat pengampunan dosa itu, maka dosa kamu itu akan diampuni. Kita melihat bagaimana pengajaran gereja pada saat itu tidak berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Lalu selain itu kita melihat juga gereja mengajarkan yang namanya purgatori atau api penyucian, di mana ketika orang-orang yang percaya meninggal namun dianggap belum layak masuk ke surga atau tidak sempurna, maka mereka tidak langsung ke surga, tetapi mereka pergi ke suatu tempat yang namanya api penyucian, dan di situ kamu akan dibakar, kamu akan dimurikan, dan barulah nantinya kamu bisa masuk ke surga. Dan bagaimana cara supaya kamu bisa cepat bisa lepas dari api penyucian ini? Maka selama kamu di dunia dulu, kamu harus beli surat penghapusan dosa, dan ketika kamu sudah meninggal, keluarga kamu juga bisa mengurangi siksaan kamu dengan membelikan surat penghapusan dosa. Lalu kita melihat lagi gereja bagaimana bukan lagi percaya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, sebagai pusat bagi kita orang Kristen dalam penyembahan kita. Kita melihat juga gereja selain Tuhan Yesus, mereka mengatakan ada banyak para orang kudus yang bisa membantu kita. Bahkan kita melihat sampai sekarang pun gereja Katolik masih berdoa kepada orang-orang kudus, ya, salah satunya kepada Maria. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang sudah menyimpang daripada ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat Tuhan akhirnya membangkitkan seorang hambanya, yaitu Martin Luther dari Jerman pada tahun 1517 Masehi di gereja Wittenberg, Jerman. Dia memberikan 95 dalil atau 95 tesis, yang dimana isinya adalah persoalan-persoalan tentang ajaran gereja yang selama ini sudah menyimpang dari ajaran Alkitab. Dan kita melihat Martin Luther memberikan salah satu poin yang sangat penting di dalam reformasi gereja ini, yaitu sola scriptura, hanya oleh kitab suci saja yang memiliki dasar, pedoman, otoritas terhadap gereja. Martin Luther melihat Paus bukan lagi dia di bawah kitab suci, tetapi dia sudah berada di atas kitab suci itu sendiri, dan itu sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sikap gereja pada saat itu, bagaimana tidak lagi mengikuti ajaran Alkitab. Dan masalah ini bukan hanya pada zaman kegelapan, bukan hanya pada zaman reformasi. Sepanjang zaman kita juga melihat bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau mengikuti ajaran Alkitab. Bahkan setelah zaman reformasi, kita melihat juga ada orang-orang yang mengatakan kita harus mengutamakan akal kita, rasio kita daripada Alkitab. Jadi kalau rasional kita menerima, kita terima itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau tidak, maka kita tolak bagian firman Tuhan itu. Itu bukan firman Tuhan. Kita tidak boleh terima karena itu bertentangan dengan rasio kita. Dan kita melihat bagaimana orang-orang menolak untuk tunduk atau menerima ajaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang ini juga? Sama apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar di sana. Kita tidak usah belajar Alkitab. Kita tidak usah terikat terhadap Alkitab. Kita punya Roh Kudus. Kita melihat di YouTube ada gereja-gereja tertentu yang begitu memberitakan tentang Roh Kudus, dan mereka mengatakan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita. Tak usah kita belajar doktrin, tak usah kita baca Alkitab baik-baik.
Roh Kudus bisa memberikan wahyu bagi kita, mengilhami kita tentang apa yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi? Banyak gereja sekarang mengajarkan hal yang sesat. Banyak yang mengklaim saya dapat wahyu. Tidak ada dasarnya pada Alkitab. Mengajarkan firman Tuhan tidak berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi berdasarkan pengalamannya yang dia anggap itu adalah pimpinan Roh Kudus. Itulah yang terjadi sekarang ini juga, saudara-saudara. Jadi penolakan terhadap ajaran Alkitab tidak hanya pada zaman reformasi, tetapi pada zaman sekarang pun orang-orang tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab sudah ketinggalan zaman. Bukan lagi pedoman bagi kita. Kita harus mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, pengalaman rohani. Dan masing-masing boleh mengklaim dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah itu diajarkan Alkitab atau tidak, yang penting mengatakan ini adalah wahyu daripada Roh Kudus. Akhirnya gereja tidak lagi berdasarkan ajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, melihat keadaan pada zaman reformasi dan juga keadaan zaman sekarang ini, maka semangat reformasi memberikan kita suatu dorongan untuk terus setia berpegang pada ajaran kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap Alkitab ini? Firman Tuhan telah diberikan kepada kita, sudah lengkap. Maka bagaimana sikap kita terhadap kitab suci? Apakah kita menerima dan tunduk terhadap semua ajaran firman Tuhan? Atau kita mengikuti apa yang kita pikirkan atau apa yang diajarkan oleh manusia yang tidak berdasarkan ajaran firman Tuhan? Melalui firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 19, di situ kita diajarkan sebagai orang Kristen untuk selalu berpegang pada Alkitab. Di sini dikatakan oleh Rasul Petrus, ayat yang ke-19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, kalau kita melihat konteksnya, di sini Rasul Petrus sedang memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias, Raja yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-17, Rasul Petrus mengatakan kami menyaksikan. Bukan hanya Rasul Petrus, tapi ada dua orang yang bersama dengan dia, Yohanes dan Yakobus. Kalau kita baca Matius pasal 17 ayat 1-5, bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus dimuliakan di salah satu di atas gunung. Dan mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus, dikatakan rupa Tuhan Yesus berubah. Mukanya seperti matahari, pakaiannya begitu terang. Mereka bertiga menyaksikan sendiri. Dan mereka mendengarkan suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Makanya Rasul Petrus mengatakan kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Rasul Petrus memberikan suatu kesaksian bahwa Tuhan Yesus inilah benar-benar Mesias, benar-benar Raja, Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Rasul Petrus tidak hanya mendengar saja dari orang lain, tetapi menyaksikan langsung dengan matanya. Dia salah satu murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Selain 12 murid, ada kelompok yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, 3 murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan mereka menyaksikan sendiri. Oleh karena itu, apa kata Rasul Petrus di ayat ke-19? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Nah, Rasul Petrus dengan pengalaman kesaksian mereka sendiri, dia mengatakan, kami makin diteguhkan. Kepercayaan mereka makin dikokohkan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Dikatakan di ayat yang ke-19, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Nah, kalau kita membaca perjanjian lama, itu ada ratusan nubuatan tentang Mesias. Ada ratusan nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Ada yang mengatakan sekitar 300 nubuatan. Dan Petrus mengatakan, kami makin diteguhkan. Apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama oleh para nabi, mulai dari Musa sampai Maleakhi, mereka melihat nubuatan itu semuanya digenapi pada diri Tuhan Yesus Kristus. Digenapi pada diri Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa tidak ada kebimbangan. Tuhan Yesus itulah Sang Mesias yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan kepada orang Israel dan kepada kita semua manusia. Dan ada hal yang sangat menarik, karena di kalimat ini dikatakan bahwa kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Itu berarti apa? Rasul Petrus secara khususnya, dia mengetahui dengan jelas apa saja nubuatan para nabi di perjanjian lama mengenai Mesias itu. Dia tahu dengan jelas, dia telah mempelajari baik-baik apa saja nubuatan-nubuatan itu, yang akhirnya ketika Rasul Petrus dia melihat Tuhan Yesus dan menggenapi semuanya, maka Petrus bisa memberikan suatu penilaian 100% bahwa Tuhan Yesus inilah Mesias itu. Jadi dia tahu apa saja nubuatan di perjanjian lama. Dan memang kalau kita melihat orang Israel, mereka itu belajar firman Tuhan, sudah dididik dari kecil tentang kitab suci. Dan Rasul Petrus dia mempelajari, mengetahui dengan jelas tentang Mesias yang mereka tunggu-tunggu ini. Oleh karena itu, di kalimat selanjutnya di sini dikatakan oleh firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Sekarang Rasul Petrus dia menasihati jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat. Di sini dikatakan alangkah baiknya. Ini adalah sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah dorongan bagi jemaat, semua orang Kristen. Sekarang dia menasihati kita. Bagaimana sikap mereka, jemaat itu, kepada kitab suci. Khususnya nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, firman Tuhan di perjanjian lama. Kalau Rasul Petrus tadi dia mengetahui semuanya, sehingga dia bisa menilai bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Sekarang bagaimana jemaat? Rasul Petrus mengatakan, ikuti kami, contohi kami. Dan dia menasihati, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Kata memperhatikan itu artinya apa? Kamu harus mengamati dengan baik-baik, melihat dengan baik-baik, melihat dengan jelas tentang kitab suci, khususnya perjanjian lama, mengenai nubuatan-nubuatan Sang Mesias. Dan di sini dikatakan memperhatikan. Yang pertama yang kita bisa pelajari dengan kata memperhatikan ini artinya apa? Kamu harus tahu dulu, tahu. Itu berarti bagaimana cara kita bisa tahu? Kita harus mempelajari kitab suci. Tidak mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak pergi pelajari. Kalau kita tidak pergi membaca, kalau kita tidak pergi menyelidiki. Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat, kamu juga harus memperhatikan. Kamu jangan mengabaikan, tapi kamu harus tahu dengan jelas
Maka itu berarti mereka harus pergi melihat kitab suci Perjanjian Lama. Konteksnya di sini yang berbicara adalah Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan tentang Sang Mesias. Satu persatu mereka harus pergi selidiki apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Mesias. Maka itu berarti mereka sendiri harus berusaha memberikan waktu mereka untuk membaca, untuk belajar firman Tuhan. Tidak hanya cukup kita mengatakan, saya yang penting percaya Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan, lalu saya tidak peduli terhadap firman Tuhan, saya tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi Kristen seperti demikian. Karena dasar kita kekristenannya adalah kitab suci, firman Tuhan. Dan segala kehendak Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang Kristen, itu sudah diberikan melalui firman-Nya yang sempurna ini. Maka kita harus pergi pelajari. Nah saudara-saudara, ini adalah poin yang sangat penting bagi kita. Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat, alangkah baiknya kamu memperhatikannya juga, mengikuti kami. Maka kita juga harus pergi belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang ini tidak mau belajar firman Tuhan. Jangankan mau belajar firman Tuhan, mengikuti kelas-kelas Alkitab. Jangankan mau menyelidiki bagian-bagian firman Tuhan, membaca firman Tuhan saja bisa dikatakan malas. Membaca firman Tuhan saja tidak mau. Jangankan membaca firman Tuhan, mendengar khotbah saja terasa beban berat sekali. Seperti terpaksa. Tidak begitu bersemangat untuk mau mendengarkan khotbah. Jangankan mau membaca, mau mendengar firman Tuhan saja ketika ada ibadah. Kita merasa, wah terbeban sekali. Kita melihat pengalaman saya waktu saya di gereja di Nias, di kampung. Gereja yang besar. Salah satu gereja yang pusat ya di daerah kami. Gereja yang besar. Dan ketika orang-orang datang beribadah, waktu masih bernyanyi memuji Tuhan, orang-orang masih tinggal di dalam gedung gereja beribadah. Tapi ketika saatnya untuk beribadah, dalam hal mendengarkan firman Tuhan, kita tahu orang-orang pemuda-pemuda mereka satu persatu keluar dari bangku mereka. Kemana mereka duduk di depan untuk bicara-bicara. Tidak peduli, khotbah di sana bisa dikatakan sepi orang yang mendengar. Tapi nanti setelah selesai khotbah, saatnya untuk kembali memuji Tuhan, maka mereka langsung masuk lagi ke dalam ruang. Kita melihat bagaimana orang Kristen jangankan mau belajar firman Tuhan, jangankan mau membaca firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan saja tidak ada keinginan. Lalu bagaimana kita bisa tahu kitab suci, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita tahu apa perintah Tuhan terhadap kita? Agar kita bisa lakukan. Agar menjadi pegangan bagi hidup kita. Bagaimana? Kita tidak bisa mengetahui kalau kita sendiri tidak mau belajar firman Tuhan. Lalu dikatakan di sini memperhatikannya. Selain mengetahui, belajar, memperhatikan di sini juga menjadi pelajaran kedua adalah kita harus berhati-hati di dalam bertindak. Kita harus benar-benar penuh perhatian di dalam bertindak. Artinya apa? Kita jangan sampai hidup menyimpang daripada ajaran firman Tuhan itu. Kepada jemaat pada saat itu Rasul Petrus mengatakan, jadi kamu tidak hanya sekedar tahu, mengetahuinya, tapi kamu juga harus dengan hati-hati di dalam bertindak. Kamu harus patuh terhadap firman Tuhan itu.
Itulah poin yang kedua daripada memperhatikan ini. Jadi untuk apa kamu tahu firman Tuhan? Untuk apa kamu pelajari firman Tuhan? Kuasai bagian firman Tuhan. Tapi kalau kamu tidak tunduk terhadap firman Tuhan, hidup kamu tidak jaga sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Jadi kita harus perlu hati-hati di dalam menjaga setiap langkah kita. Jangan sampai kita melebihi, jangan juga kita mengurangi dari apa standar yang diberikan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, dia adalah pelita, dia adalah terang bagi jalan kita. Maka kita jangan hidup menurut apa yang kita inginkan. Kita sering ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita mau, itu yang kita mau lakukan. Tapi kita tidak melihat firman Tuhan. Sekalipun kita tahu firman Tuhan, tapi kita sering sekali mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita tidak memberikan diri kita tunduk terhadap firman Tuhan. Kita tidak menyesuaikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu berarti kita tidak memperhatikan baik-baik ajaran firman Tuhan itu. Kita pikir firman Tuhan itu hanya sekedar pengajaran saja, sekedar nasihat saja, tapi tidak ada impactnya, tidak ada efeknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Rasul Petrus mengatakan, kamu harus memperhatikan, saudara-saudara. Banyak ajaran firman Tuhan yang jelas sudah kita tahu. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga memperhatikan dengan melihat kehidupan kita sehari-hari, agar kita jangan sampai keluar daripada apa yang diajarkan, disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi sangat penting bagi jemaat dan bagi kita orang Kristen sepanjang sejaman, Rasul Petrus mengatakan, kamu harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Dan dikatakan di sini, kamu memperhatikannya sama seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kamu harus memperhatikan seperti pelita yang bercahaya di dalam kegelapan. Nah, kalau kita melihat konteksnya, ini berbicara tentang perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang Mesias, pengajaran-pengajaran firman Tuhan di perjanjian lama. Dan Rasul Petrus mengatakan, kamu harus memperhatikan seperti pelita yang bercahaya di dalam kegelapan. Pelita itu sangat penting ketika kita berjalan dalam kegelapan, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita. Dan di sini dikatakan bahwa firman Tuhan, segala nubuatan di perjanjian lama kita harus selidiki, kita harus perhatikan, kita harus pelajari, kita harus ikuti seperti pelita yang menuntun kita, yang membimbing kita. Dikatakan di sini di bagian terakhir, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur atau fajar menyingsing ini berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus, Injil keselamatan. Kalau kita baca Wahyu pasal 22 ayat 16, Tuhan Yesus jelas mengatakan, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Rasul Petrus mengatakan, kamu harus melihat semuanya ini untuk menuntun kamu nanti sampai pada Injil terang yang sesungguhnya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu mau nantinya benar-benar menerima, mengetahui dengan jelas tentang Injil keselamatan itu, maka kamu harus tahu segala nubuatan perjanjian lama itu tentang Mesias. Sehingga kamu nantinya diarahkan, dibimbing kepada Injil keselamatan itu, dan akhirnya kamu diterangi hatimu dan kamu beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, banyak orang kenapa tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Karena
membaca, menyelidiki kitab Perjanjian Lama, nubuatan tentang Mesias. Kenapa orang Israel sampai sekarang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mayoritasnya? Karena mereka tidak menyelidiki baik-baik ajaran firman Tuhan tentang Mesias di Perjanjian Lama. Dan kalaupun mereka tahu, mereka tidak mau menerima, tidak mau tunduk. Apa yang dikatakan di Perjanjian Lama, bahwa Mesias itu adalah Raja, Juru Selamat. Orang Israel terima hal itu. Datang akan menyelamatkan orang Israel. Datang sebagai Raja. Tetapi ada bagian firman Tuhan yang mengatakan waktu dia datang, dia akan menjadi sebagai hamba yang menderita. Di Yesaya pasal 53. Nah, itu mereka tidak terima. Bagaimana Juru Selamat dia menderita, dia dihina, dia disalibkan. Padahal jelas sekali sudah diberikan petunjuk. Jadi ketika mereka harusnya tahu dan menerima hal itu, maka harusnya tidak ada alasan untuk menolak Injil keselamatan itu. Tidak ada alasan untuk menolak Tuhan Yesus. Karena mereka sudah tahu bahwa memang itulah yang dialami oleh Sang Mesias yang sudah dinubuatkan. Dan itu tergenapi pada diri Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak juga orang-orang sekarang ini, khususnya orang-orang sebelah, mereka mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah, bukan Juru Selamat. Dia bukan penebus dosa-dosa manusia. Kenapa? Karena mereka tidak pelajari tentang Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau mereka tahu, maka mereka akan tahu dengan jelas bahwa memang Tuhan Yesus itulah Juru Selamat manusia. Nah, jadi kita melihat bagaimana Perjanjian Lama itu menuntun kita untuk nantinya masuk kepada terang yang sesungguhnya, yang akan menerangi hati kita, yang akan memberikan kita pengharapan yang kekal. Saudara-saudara, sekali lagi di sini dikatakan kamu harus memperhatikan. Inilah kata kuncinya. Jadi di zaman para reformasi, Martin Luther, kita melihat dia bisa mencetuskan reformasi itu. Dia bisa mengetahui ini ajaran yang palsu. Kenapa? Karena dia belajar firman Tuhan. Dan dia tunduk terhadap firman Tuhan. Maka yang menjadi pelajaran bagi kita, kita juga harus pergi belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Di zaman sekarang ini banyak ajaran-ajaran palsu. Tidak hanya pada zaman para reformasi. Tadi saya sudah katakan sepanjang zaman. Di akhir-akhir ini kita melihat ada tokoh-tokoh, pendeta-pendeta yang besar, yang sangat terkenal. Seperti Erastus Sabdono, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Juru Selamat yang sejati. Dia bukan Theos, bukan Allah. Dia bukan Yahweh. Dia bukan gembala yang sejati itu. Dengan kata-kata yang begitu luar biasa, orang akan bilang, oh iya benar ya. Dan kita tahu banyak orang Kristen membela dia. Banyak orang Kristen percaya kepada ajarannya. Kenapa? Karena tidak pergi mengetahui ajaran firman Tuhan itu benar atau tidak. Joshua Teu juga mengatakan bahwa Allah itu tidak Allah Tritunggal. Satu Allah, satu pribadi. Dia menyangkal doktrin Allah Tritunggal. Dan banyak orang yang menerima pengajaran itu. Banyak sekali. Saya baca di medsos, banyak orang yang membela dia. Dan mereka pikir itulah ajaran yang benar. Kenapa? Karena mereka tidak pergi pelajari firman Tuhan. Tidak pergi selidiki benar atau tidak. Makanya Rasul Petrus mengatakan perhatikan. Kalau kamu tidak perhatikan, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa mengatakan ini benar atau tidak? Kalau Martin Luther tidak pergi membaca, belajar firman Tuhan, dia tidak akan pernah tahu ini ajaran yang benar atau tidak. Maka semangat yang sama harus kita miliki. Bukan hanya Martin Luther, bukan hanya para tokoh reformasi, tetapi kita orang Kristen sepanjang zaman harus punya semangat reformasi ini. Pergi memperhatikan ajaran firman Tuhan.
belajar firman Tuhan. Pertama-tama supaya kita bisa mengidentifikasi ini ajaran palsu atau ajaran yang salah. Banyak orang di luar sana mengatasnamakan Tuhan Yesus, Roh Kudus, Alkitab, tetapi tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan jangan heran banyak orang Kristen mereka disesatkan. Gampang sekali beralih mengikuti ajaran-ajaran palsu itu. Mereka hanya mengatakan, kita tidak usahlah ekstrim lah. Kita kan harus satu, kita semua orang Kristen, satu umat Tuhan. Tak usah kita berbicara tentang doktrin, berbicara tentang ajaran firman Tuhan. Kita sama kok orang Kristen, udahlah. Saudara-saudara, semangat reformasi mengajarkan kita untuk tetap setia terhadap Alkitab. Berpegang pada ajaran kebenaran. Selain untuk melihat ajaran palsu atau tidak. Dengan belajar firman Tuhan juga menolong kita agar kita bisa semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Kita bisa semakin mengasihi Tuhan kalau kita semakin tahu tentang Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin dibangun. Dan kita semakin memiliki hati mau tunduk terhadap firman Tuhan. Jadi kalau kamu tidak belajar firman Tuhan, tidak pergi membaca firman, tidak mau mendengar firman Tuhan, jangan harap kamu akan memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Kamu tidak akan bisa semakin mengasihi Tuhan kalau kamu jauh daripada firman Tuhan. Jadi orang Kristen sepanjang zaman kita tidak boleh lepas daripada firman Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan saya mau bertumbuh. Ada lagu anak sekolah minggu, ya, baca kitab suci, ya, dan doa setiap hari. Agar apa? Supaya kita semakin bertumbuh. Baca kitab suci, belajar firman Tuhan. Di gereja kita ada banyak, ya, suatu kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Selain ibadah persekutuan, ada lagi saat teduh, ada lagi kelas-kelas Alkitab, ya, Bible study. Dan kalau Tuhan tolong nanti tahun depan atau secepatnya STT kita bisa dibuka. Bukan hanya para hamba Tuhan yang mau melayani full time yang pergi belajar di situ. Jemaat juga bisa. Lihat apa yang bisa kalian pelajari. Saya mau ikuti subjek ini. Datang belajar firman Tuhan. Supaya apa? Semakin kita mengetahui tentang Tuhan, tentang kehendaknya, maka akan membuat kita semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, melalui semangat reformasi ini, kita diajarkan kembali untuk berpegang pada ajaran kebenaran firman Tuhan. Maka oleh karena itu kita harus memberikan diri kita untuk pergi belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang disesatkan oleh ajaran palsu. Di akhir zaman banyak ajaran palsu. Jangan kita sampai disesatkan. Kita bisa tahu ini salah atau tidak. Karena kita sudah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, supaya kita bisa semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di akhir zaman ini. Jadi, semangat reformasi ini menolong kita untuk terus berpegang pada ajaran kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk para hamba-Mu yang mencetuskan reformasi gereja, yang mengajarkan kami bahwa hanya oleh kitab suci yang memiliki otoritas dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami diberikan pengajaran untuk memperhatikan, belajar firman Tuhan, agar kami tidak gampang disesatkan oleh ajaran palsu, dan agar kami semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Tolonglah kami sebagai Kristen, sebagai anak-anak-Mu, kami mau giat di dalam belajar, di dalam merenungkan, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.